Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Tri Madani dan Sri Wahyuni. Baiklah, di video kali ini kami akan membahas materi mengenai model-model pembelajaran PPKN yang cocok untuk anak SD atau MI dengan dosen pengampu Ibu Maha Lastasa Buju Basa Vipana MPD. Yang pertama itu ada pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang menggambarkan proses kegiatan belajar mengajar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Selain itu, model pembelajaran juga merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. B. Ada model-model pembelajaran PPKN yang cocok untuk anak SD atau MI. Yang pertama itu ada model pembelajaran demonstration. Model pembelajaran demonstrasi adalah model mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperhatikan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. Langkah-langkah model pembelajaran demonstration. Yang pertama, rumuskan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik setelah proses demonstrasi berakhir. Yang kedua, persiapkan garis-garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, lakukan uji coba demonstrasi. Uji coba meliputi segala peralatan yang digunakan. Yang keempat, mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang peserta didik untuk berpikir. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran demonstration. Kelebihannya yaitu yang pertama, demonstrasi dapat mendorong motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, demonstrasi dapat menghidupkan pelajaran karena peserta didik tidak hanya mendengar tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, demonstrasi dapat mengaitkan teori dengan peristiwa alam lingkungan sekitar. Kekurangannya yaitu yang pertama, peserta didik terkadang sukar melihat dengan jelas benda yang akan dipertunjukkan. Yang kedua, tidak semua benda dapat didemonstrasikan. Yang ketiga, sukar dimengerti apabila didemonstrasikan oleh guru yang kurang menguasai materi. Yang kedua itu ada model pembelajaran inquiry based learning. Model pembelajaran berbasis keingintahuan tidak hanya menekankan perolehan atau menemukan jawaban-jawaban atas keingintahuan peserta didik saja, melainkan lebih dari itu. Juga mendorong aktivitas peserta didik melakukan penelusuran, pencarian, penemuan, penelitian, dan pengembangan studi atau kajian dan analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada langkah-langkah model pembelajaran inquiry based learning. Yang pertama, stimulation, yaitu guru memulai pembelajaran dengan bertanya kepada siswa terkait permasalahan yang sering terjadi. Yang kedua, problem statement, yaitu siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan. Yang ketiga, data collection, yaitu siswa mencari informasi yang relevan. Yang keempat, data processing, yaitu data yang didapat diolah dengan benar dan ditafsirkan dengan logis. Yang kelima, verification, yaitu hasil data yang sudah diolah dapat diperiksa kebenarannya. Yang kelima, generalization, yaitu tahap akhir. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inquiry based learning. Kelebihannya yaitu yang pertama, menambah daya ingat. Yang kedua, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan aktif. Yang ketiga, membuat siswa bersikap jujur dan terbuka. Yang keempat, meningkatkan respon belajar siswa. Kekurangannya yaitu yang pertama, membutuhkan waktu dalam persiapan mental siswa. Yang kedua, memerlukan waktu yang panjang. Yang ketiga ada model pembelajaran picture and picture. Model pembelajaran ini menggunakan gambar yang disusun secara sistematis. Artinya, siswa secara aktif menyusun gambar yang tidak beraturan menjadi keadaan yang utuh. Langkah-langkah model pembelajaran picture and picture. Yang pertama, guru menyampaikan kompetisi yang ingin dicapai. Yang kedua, menyajikan materi sebagai pengantar. Yang ketiga, guru menunjukkan atau memperhatikan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi. Yang keempat,
Guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian, memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Yang kelima, guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. 6. Dari urutan gambar tersebut, guru mulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetisi yang ingin dicapai. Yang terakhir, kesimpulan atau rangkuman. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran picture-in-picture. Kelebihannya yaitu yang pertama, materi yang diajarkan lebih terarah. Yang kedua, siswa lebih cepat memahami disebabkan gambar. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan daya nalar dalam berpikir logis. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, sulit menemukan gambar yang sesuai kompetisi dari materi pelajaran PPKN yang akan diajarkan. Yang kedua, menghabiskan waktu untuk mencari gambar yang berkaitan dengan materi pelajaran PPKN. Yang ketiga, membutuhkan fasilitas yang memadai untuk suksesnya penyampaian guru terkait materi pelajaran PPKN. Yang keempat, ada model pembelajaran Jigsaw. Model pembelajaran Jigsaw merupakan sebuah model belajar kooperatif yang di dalamnya menuntut siswa dalam bekerja kelompok yang berbentuk kelompok kecil. Cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai dengan 6 orang dan siswa bekerja sama. Langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan 4 sampai 6 orang. Yang kedua, tiap orang dalam kelompok diberi subtopik yang berbeda. Yang ketiga, setiap kelompok membaca dan mendiskusikan subtopik masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang akan bergabung dalam kelompok ahli. Yang keempat, anggota ahli dari masing-masing kelompok berkumpul dan mengintegrasikan semua subtopik yang telah dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok. Yang kelima, kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan dan saling membantu untuk menguasai topik tersebut. Yang keenam, setelah memahami materi, kelompok ahli menyebar dan kembali ke kelompok masing-masing, kemudian menjelaskan materi kepada rekan kelompoknya. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Jigsaw. Kelebihannya yaitu yang pertama, mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar, karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Yang kedua, pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, pengelompokan dilakukan terlatih dahulu, mengurutkan kemampuan belajar siswa dalam kelas. Yang kedua, sebelum tim ahli, misalnya ahli materi pertama, kembali ke kelompok asal yang akan bertugas sebagai tutor sebaya, perlu dilakukan tes penguasaan materi yang menjadi tugas merek. Baiklah, cukup sekian materi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.